Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak sekalian, pertemuan kali ini kita bicara tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang ketaatan kepada pemimpin, ya. Ketaatan kepada pemimpin, ya. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nafi, ya. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya bin Sa'id, ya. Haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah, haddatsana Nafi. Haddatsana Nafi an Ubaidillah an Abdillah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Musaddad telah menyampaikan kepada kami, ya, Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepada kami dari Ubaidillah. Ia berkata, Nabi telah menyampaikan kepadaku dari Abdullah. Ia berkata, An-Nafi an Abdillah radhiyallahu anhu sallam qala, ia berkata, beliau bersabda, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sam'u wat ta'ah 'alal mar'i al-muslim, ya. As-sam'u wa ta'ah 'alal mar'i al-muslim. Seorang muslim harus mendengarkan dan mematuhi, ya, apapun yang disukai dan dibenci. Artinya dalam keadaan suka, dalam keadaan tidak suka, harus loyal, setia kepada pemimpin. Bima ahabba wa kariya, terhadap apa yang ia sukai dan yang ia tidak sukai, ya. Malam yu'mar bimaksiatin, jadi selama pemimpin itu, selama seorang itu tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, ya. Malam yu'mar bimaksiatin, selama kita tidak diperintahkan untuk melakukan bermaksiat, melakukan pelanggaran hukum, ya, maka kita wajib loyal dan setia, ya, kepada pemimpin, ya. Faidah umira bimaksiatin, apabila seseorang diperintahkan untuk melakukan maksiat, melakukan pelanggaran hukum, melakukan penyimpangan hukum, ya, melanggar regulasi dan aturan-aturan yang ada, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak boleh didengar dan dipatuhi, ya. Jadi hadis-hadis ini adalah hadis yang bicara tentang ketaatan, batas-batas ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin, ya, di mana Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu taat dan setia kepada pemimpin, baik, ya, pemimpin itu memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak menyenangkan atau kebijakan-kebijakan yang menyenangkan. Tetapi kalau kebijakan-kebijakan itu adalah regulasi dan aturan-aturan itu adalah melanggar terhadap aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Ta'ala, maka kita berhak untuk tidak taat, untuk tidak setia, tidak patuh terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara, ya, oleh seorang kepala negara. Oleh karena itu di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang ada di dalam tafsir yang kemarin itu adalah Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wal amri minkum fa in tanaza'tum bismaru ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, ya.
Jadi ayat dan hadis di atas menjelaskan secara tegas tentang apa kewajiban kewajiban seorang rakyat, ya, seorang warga negara kepada pimpinannya, ya, kepada pemimpinannya, ya, kepada pemimpinannya. Jadi wajib kita untuk setia dan taat kepada pemimpin selama pemimpin itu adalah dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, ya, dapat melaksanakan tugas-tugas baik, maka kita wajib untuk taat dan setia kepada pemimpin, ya. Kemudian kalau toh memang kita melihat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan seorang kepala negara di dalam memimpin rakyatnya ada hal-hal yang menyimpang, tentunya kita boleh melakukan semacam memberikan kritik, ya, memberikan masukan, ya, melalui saluran ya yang telah ada, ya, melalui saluran yang telah ada, ya. Apalagi sekarang kan banyak lembaga-lembaga, ada DPD, ada DPR dan segalanya, itu adalah saluran-saluran yang dapat menampung daripada suara-suara daripada rakyat, ya, suara-suara daripada rakyat. Berikutnya adalah hadis yang bersumber dari Ubadah bin Samit. Di dalam hadis ini sanadnya terpotong, ya, terpotong, ya. Hadis yang bicara tentang mekanisme pemilihan dan pemberhentian kepala negara, ya. Hadisnya adalah, sanadnya adalah Ubadah bin Samit, Ubadah bin Samit qala bayana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bayakna ala sam'i wa ta'ah, ya, ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina, ya. Hadis riwayat Ubadah bin Samit, beliau berkata bayakna, ya, bayakna anbayakna, jadi kami telah membaiat kepada Nabi, kami telah membaiat kepada Rasulullah agar mendengar, ya, dan mentaatinya, ya, fi mansyatina wa makrohina, baik dalam keadaan senang dalam maupun yang tidak senang, ya, wa usrina dan wa yusrina, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan tidak sulit, ya. Baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Wa atharatin alaina, ya. Wa atharatin alaina, dan kami harus memberikan preferensi. Wa atharatin, ya, atharat artinya mengutamakan, ya. Mengutamakan untuk kepentingan orang lain, ya, kepentingan orang banyak, ya. Ala nunazi'a al-amro, agar kita tidak mencabut, ya, ala nunazi'a al-amro, ya, agar kita tidak mengerjakan apa yang menentang, ya, agar kita tidak menentang kepada perintah, ya, orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan. Kita tidak boleh menentang orang-orang yang punya kewenangan atau kedudukan di dalam sebuah pemerintahan. Qala, berkata Nabi, waluna zi'al-amru ahlahu, dan kita tidak boleh menentang al-amru ahlahu, orang-orang yang mempunyai kewenangan, ya. Tidak boleh kita menentang, kita tidak boleh menentang atau mengambil kekuasaan, ya, mengambil kekuasaan dari orang-orang yang berhak. Jadi wa'ala nunazi amru ahlu artinya apa? Kita tidak boleh
mengambil kudeta dari orang-orang yang berhak. Ya, qala berkata Nabi, illa antaru kufron bawahan indakum minallahi bi burhan. Ya. Jadi kita tidak boleh melakukan semacam penentangan atau kan pemberontakan dan segalanya, illa antaro, ya, illa antaro kufron bawahan, kecuali ya jika kalian melihat, ya, jika kalian melihat, ya, kekufuran yang nyata, ya, illa antaro kufron bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Kufron bawahan, kekufuran yang nyata. Ya, kecuali kalau Anda melihat ada kekufuran yang nyata, ya. In indakum illa antara kufron bawahan indakum, di hadapan kalian semuanya, minallahi fi khair, ya, minallahi fi khair, ya. Kecuali Anda mau melihat kekufuran yang nyata menurut pandangan kalian semuanya, indakum bagi kalian semuanya, minallahi menurut ukuran atau ajaran-ajaran Allah. Fihi, di dalam kekufuran tersebut, burhanun, ada bukti, ada bukti, ada data-data yang memang mendukung adanya penyimpangan ataupun kekufuran yang menentang dari atau menyimpang dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis di atas adalah menjelaskan tentang mekanisme pemilihan kepala negara, ya. Namun secara global bahwa metode mekanisme pemilihan kepala negara itu dengan menggunakan namanya metode baiat, ya. Baiat adalah sebuah mekanisme yang menjadi ciri umum dari mekanisme pengangkatan kepala negara, di mana kepala negara dibaiat atau disumpah, ya. Kalau di dalam di dalam suatu negara itu disumpah di hadapan parlemen, di hadapan DPR dan DPD, ya, atau di hadapan MPR, ya, namanya baiat. Jadi baiat itu adalah sebuah mekanisme, merupakan sebuah mekanisme pengangkatan kepala negara, ya. Jadi hadis ini adalah menjadikan dasar, ya, pada baiat kaum muslimin kepada Rasulullah SAW dan perintah beliau kepada kita untuk membaiat seorang khalifah, ya. Jadi hadis ini adalah perintah adanya baiat atau pengangkatan kepala negara, ya. Bukan baiat kepada Nabi, ya. An bayana ala sami wa ta'fi man syadina. Jadi kita suruh baiat kepada Nabi itu bukan kepada nabinya, tapi jabatan sebagai jabatan Nabi dalam hal yang menyangkut masalah pemerintahan, ya. Ya, jabatan dalam masalah pemerintahan. Karena Nabi itu bukan hanya seorang seorang tokoh, seorang yang membawa misi agama, tapi juga menjadi Nabi adalah sebagai kepala pemerintahan, ya. Ya, mengatur aspek-aspek pemerintahan, ya. Bisa Nabi itu bisa sebagai seorang agama, seorang tokoh agama, seorang menyampaikan misi agama sebagai seorang nabi, dan juga nabi itu juga bisa saja nabi itu sebagai seorang kepala negara. Nah, dalam hal ini bahwa pembaiatan kepada nabi bukan nabi dilihat dari figur seorang nabi yang membawa misi agama, tapi adalah melihat nabi dalam figur sebagai seorang kepala pemerintahan. Jadi Rasulullah suruh membaiat, ya, melaksanakan baiat sumpah setia, mengangkat membaiat Nabi untuk dalam baiat atas pemerintahan, ya. Karena di dalam surat Al-Mumtahanah itu juga ada ayat yang bicara tentang baiat. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12 Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi idza ja'akal minatu yubayyinaka ala al-isyraq billahi syai'a wala yusrikna wala yazinina wala yaqtulna wa auladahunna wala yatina bi butan yahtinu baina aydihi wa arjulina wala ya'suna bi ma'rufin fa bayyihun wastaghfirullah, ya. Jadi ayat
Al-Mumtahanah dan hadis di atas adalah menunjukkan bahwa baiat merupakan satu-satunya metode pengangkatan khalifah. Jadi kalau di negara kita ada pengangkatan presiden ya mengambil sumpah ya. Nah, presiden mengambil sumpah, mengangkat sumpah di hadapan anggota dewan, anggota DPR dan anggota DPD ya. Untuk mengangkat sumpah ya di hadapan mereka ya. Itu juga adalah merupakan salah satu metode pengangkatan atau pelantikan sebagai kepala negara. Ya. Jadi ayat dan Al-Mumtahanah ayat 12 dan hadis ayat Ubadah bin Samit tadi itu adalah dasar landasan tentang bahwa baiat merupakan salah satu bentuk pengangkatan daripada khalifah atau kepala negara. Dan itu berlaku diperhatikan juga pengangkatan pada setelah Nabi, yaitu pada masa-masa Khulafaur Rasyidin ya. Prosedur pengangkatan kepala negara dan pembiatan kepala khalifah itu dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Sebagaimana praktek dilaksanakan oleh para Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Seluruh sahabat mendiamkan sehingga sikap dianya itu adalah merupakan salah satu bentuk ijma ya. Salah satu bentuk ijma yang tidak bertentangan dengan syariah ya. Ijma sahabah adalah merupakan salah satu daripada sumber hukum ya yang kuat ya. Dan terkait dengan pengangkatan kepala negara atau katakan baiat kepada yang dilakukan oleh seorang kepala negara adalah merupakan hal penting ya, yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum muslim dan kelestarian pemerintahan dalam melaksanakan hukum Islam. Itu adalah baiat ya. Kemudian hadis yang Ubadah bin Samit adalah hadis yang bicara tentang pengangkatan baiat sebagai salah satu metode pengangkatan daripada kepala negara. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Abu Ma'mar. Ya, Haddatsana Abu Ma'mar. Haddatsana Abdullah Al-Waris. Haddatsana Yunus. Ya. Anil Hasan qala haddatsani Abdurrahman ibnu Samurah qala Abu Ma'mar telah menyampaikan kepada kami Abdul Waris telah menyampaikan kepada kami ya. Yunus telah menyampaikan kepada kami dari Hasan, ia berkata Abdurrahman haddatsani Abdurrahman ibnu Samurah ya. Abdurrahman bin Samurah telah menyampaikan kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu ya Abdurrahman ibnu Samurah la tas'al al-imarah ya. La tas'al al-imarah fa innaka la tas'al imarah fa innaka idza utitaha ya. La tas'al imarah fa innaka idza utitaha ya. Fa innaka idza utitaha ya an mas'alatin wukilta ilaiha wa idza utita an ghairi masalatu inta alaiha wa idza khalaqta ala min farwaita ghaira khairan minha fa'ti ladhi wa khairun wa kafir an yaminik. Hadis ini adalah hadis yang bicara tentang hak-hak politik daripada warga negara. Ya, hadis yang bicara tentang hak politik daripada warga negara, di mana setiap warga negara punya hak ya. Setiap warga negara mempunyai hak ya. Mempunyai hak untuk mempunyai hak politik ya. Jadi adanya kesetaraan di bidang hak ya, di mana setiap warga negara adalah mempunyai hak untuk
untuk setiap warga negara punya hak politik ya, punya hak politik ya. Hadis ini adalah menceritakan tentang hadis yang bicara tentang hak politik ya, baik bagi kaum muslimin ya. Hadis yang bicara tentang hak politik bagi kaum muslimin ya. Di mana Rasulullah SAW berkata kepada Abdurrahman ya, ya Abdurrahman ya, ya Abdurrahman, la tas'al al-imarah ya, la tas'al al-imarah ya. Abdurrahman, Rasulullah berkata kepada Abdurrahman, la tas'al al-imarah, wahai Abdurrahman, kamu jangan ambisi ya, kamu jangan menuntut, jangan ambisi tentang kedudukan dalam pemerintahan. Jadi al-imarah itu adalah kedudukan dalam pemerintahan. La tas'al al-imarah ya. Ya, la tas'al al-imarah. Kamu jangan menuntut kedudukan jabatan dalam pemerintahan ya. Ya. Alasannya apa? Fa in utitaha, jikalau engkau diberi ya, engkau diberi jabatan kedudukan dalam pemerintahan, itu adalah karena dasarnya minta-minta. Apalagi ya kalau sekarang ya, misalnya melalui lobby politik dan segalanya ya, ya. Itu fa'inu tita, kalau engkau diberi jabatan itu dengan cara-cara meminta-minta, melobi, menyuap dan segalanya, fa'inu ta'an masalatin, dengan dasar ambisi ya, ya. Dengan dasar meminta-minta ya, melobi ya, dari koneksi dan segalanya, wukilta ilaiha ya, wukilta ilaiha. Jadi kalau Anda diberi jabatan ya, diberi jabatan, dasarnya adalah melakukan meminta, bukan karena kompetensi ya, bukan karena bukan karena kemampuan yang dimiliki oleh kamu ya. Wukilta ilaiha, apa kata Rasulullah? Maka kamu akan diterlantarkan ya. Wukilta ilaiha, maka kamu akan diterlantarkan ya. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin, jika engkau diberi jabatan ya, diberi jabatan ya, diberi kedudukan dalam pemerintahan, wayu tidak engkau jika diberi jabatan dalam pemerintahan ghairi mas'alatin, tidak karena minta-minta, tidak karena melobi, tidak karena kasak-kusuk ya, melalui berbagai macam cara yang tidak dibenarkan menurut aturan-aturan agama ya. Uinta, jadi kalau memang Anda diberi jabatan itu tidak melalui bukan karena kedekatan, bukan karena lobby, bukan karena silaturahim dan segalanya, bahwa Anda adalah dipandang mempunyai kompetensi, punya kemampuan ya, dengan jabatan yang akan diemban itu, uinta ya, uinta, engkau akan ditolong, maka kamu akan ditolong. Wa idza halafta ala yaminin, di mana kalau seorang diberi jabatan dalam pemerintahan, dalam jabatan pemerintahan itu rata-rata kan disumpah. Nah, kalau Anda sudah bersumpah dengan jabatan yang saudara emban ya, fara'aita ghairaha, ternyata setelah Anda menduduki jabatan itu ya, Anda melakukan sebuah kerja yang tidak sesuai dengan amanat ya, tidak sesuai dengan kewenangan, tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah Anda pangku ya, di mana Anda melakukan berbagai macam penyimpangan, berbagai macam pelanggaran ya dalam jabatan di dalam pemerintahan itu ya. Fara'aita khairon ya minha fa'dil ladzi
huwa khairun, ya, maka berikanlah jabatan itu kepada orang yang lebih baik dari kamu, ya. Dan kalau Anda sudah melakukan kesalahan, maka wakafir, ya, sumpah. Dan kalau lantas dengan jabatan yang saudara tempuh itu, yang saudara duduki itu adalah ternyata Anda tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, fa'tibi wairaha khairan minha. Jadi fa'til ladhi wa khairun, ya, maka berikanlah jabatan itu kepada orang yang lebih mampu, lebih kompeten, ya, ya, mempunyai kompetensi, ya, mempunyai kualifikasi yang memang menduduki jabatan itu. Dan ketika Anda sudah melakukan kesalahan, wakafir, dan lebih baik Anda bayar kafarat sumpahmu terhadap sumpah jabatan yang telah Anda lakukan ketika memaku jabatan itu. Jadi hadis ini adalah hadis yang bicara tentang hak politik, ya, daripada warga negara, di mana Rasulullah memberikan rambu-rambu, ya, memberikan rambu-rambu agar jabatan itu adalah betul-betul diberikan kepada orang yang mempunyai kompetensi, ya, melalui asesmen. Misalnya kalau sekarang ada asesmen, ya, melalui uji kompetensi, melalui asesmen, ada regulasi-regulasi yang harus dilalui bagi seorang untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan, ya, eselon 2, eselon 1, eselon 3, itu ada regulasi, ya. Ketika itu ditempuh dan betul-betul objektif, ya, maka jabatan itu akan membawa keberkahan. Tapi kalau prosedurnya banyak penyimpangan dari awal, maka di belakang nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Imam Nawawi Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, juga menjelaskan, ya, hadis yang kelanjutan daripada hadis ini, ya, kelanjutan daripada hadis ini, ya, kelanjutan dari hadis ini, di mana Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari di dalam riwayat Imam An-Nawawi, dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi mengutip, ya, hadis yang disebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ala tastamiluni. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah meminta untuk diberikan jabatan, ya, untuk diangkat menjadi seorang pejabat oleh Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah mendengar dia ingin menjadi seorang pemimpin, Rasulullah menepuk dadanya, menepuk pundaknya, ya. Rasulullah mengatakan, ya Aba Dzarrin, wahai Abi Dzar, araka dhaif, ya, wahai Abi Dzar, aku melihat kamu adalah orang yang lemah, ya, aku melihat kamu adalah orang yang lemah. Wa inni uhibu laka, dan aku suka bagi dirimu, ya, apa yang aku suka bagi diriku sendiri. Jadi apa yang aku sukai juga engkau, apa yang kau sukai juga aku sukai. Jadi ini saking sayangnya Rasulullah kepada Abi Dzar, seorang sufi, ya, ya, oleh Rasulullah memberikan warning, ya, bahwa Rasulullah memprediksi bahwa Abu Dzar tidak akan mampu ketika dia meminta jabatan ke Rasulullah, sehingga beliau menepuk pundaknya. Rasul mengingatkan, ya Aba Dzarrin, ini araka dhaifan, saya melihat kamu adalah orang yang lemah, ya, lemah, ya, mungkin dari aspek manajerial, dari aspek SDM, ya. Dan Rasul mengatakan, bahwa ini uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, secara jujur Rasul mengatakan, aku suka, senang kepada kamu, cinta kepada kamu sebagaimana aku cinta untuk diriku sendiri. Fala ta'ammaronna. Sini Rasulullah memberikan tausiah kepada Abu Dzar, ya. Maka jangan sekali-kali, ya, kau jadi pemimpin, jangan sekali-kali kau mau jadi pemimpin, ya, ala isnaini, walaupun hanya terhadap 2 orang, ya. Jadi pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu jadi pemimpin walaupun hanya memimpin 2 orang.
Yang kedua, wala tawallayanna mala yatimin. Ya, jangan kau menguasai ya terhadap harta anak yatim ya. Jadi hadis ini adalah temanya adalah hadis yang menjelaskan tentang larangan meminta jabatan kepada pemimpin ya. Dan memilih untuk meninggalkan jabatan tersebut. Karena jabatan kalau bukan karena kompetensi atau tanpa melalui uji asesmen dan segalanya, maka jabatan itu bisa membahayakan ke depannya ya. Apalagi dengan prosedur cara-cara yang tidak benar, melalui lobby, melalui kasakusuk, melalui suap dan segalanya ya, tidak berdasarkan pada kualifikasi yang harus dimiliki bagi jabatan yang akan didudukinya ya. Tentunya jabatan kan juga melihat kepada bidang-bidang yang akan diduduki oleh seorang. Oleh karena itu disitulah pentingnya adanya asesmen ya, asesmen bagi seorang pejabat dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 ya. Ketika seseorang memenuhi kualifikasi dalam asesmen, tentunya sebagaimana dikatakan Rasulullah ya, wa'id utita an ghairi mas'alatin uinta. Orang akan aman, orang akan merasa aman, dan dia akan mampu melaksanakan amanah jabatan yang diberikan kepada jabatannya. Dan memang bahwa setiap pemimpin, setiap orang itu mempunyai ambisi, mempunyai keinginan ya. Setiap orang ingin mempunyai ambisi atau keinginan untuk jadi jabatan. Apalagi sekarang ini, saat-saat sekarang ini adalah masa-masa pilkada ya. Orang-orang yang ingin jadi kepala daerah ya, sudah membuat banner ya sekian bulan yang lalu, sudah berapa juta ya yang dikeluarkan, ditempel-tempel di jalan-jalan segalanya, lobby sana, lobby sini. Apalagi dalam kaitan dengan persoalan kepala daerah ya, sesuai dengan undang-undang pilkada ya, tentunya bahwa seorang calon kepala daerah harus diusung oleh partai politik ya, minimal adalah partai yang memiliki 10 kursi ya, untuk bisa melenggang menjadi calon kepala daerah dan melalui sebuah pemilihan pilkada ya. Itu syarat untuk melenggang bisa mencalonkan ya, melalui sebuah tahapan-tahapan yang rumit ya, melalui sebuah sosialisasi, masang gambar dan segalanya. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kepada kita ya, la tas'al al-imarah ya, jangan kau ambisi, jangan kau minta untuk jadi seorang pemimpin, seorang pejabat ya. Ya. Maka di sini Rasulullah memberikan warning kepada Abi Dzarin bahwa Rasulullah melihat Abi Dzar tidak akan mampu ketika diberi jabatan. Ya Abu Dzar, ini araka dhaifan ya. Karena khawatir nanti ketika diberi jabatan oleh Rasulullah, maka dia akan mampu terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Ini adalah bahkan di dalam hadis lain disebutkan di dalam hadis lain disebutkan wa inna yaumal qiyamati khisun wa nadama, bahwa jabatan itu di dalam hadis lain, riwayat lain disebutkan wa innaha yaumal qiyamati khisun wa nadama, bahwa jabatan itu besok di kala hari kiamat merupakan khisun, merupakan sebuah kehinaan, bisa membawa kehinaan, bisa orang terjerumus ke neraka, wa nadamatun, dan menjadi penyesalan, illa man akhadha bihaqqiha, jadi kecuali orang-orang yang punya kompetensi, wa adalladzi alaihi, dan orang-orang yang mampu ya, mempunyai kelayakan untuk menjadi pejabat yang akan dipilih oleh rakyat tadi itu ya. Itu adalah betapa pentingnya warning yang telah diberikan Rasulullah, bahwa orang tidak boleh untuk berambisi dengan jabatan. Tetapi dalam konteks ketatanegaraan sekarang, memang bagaimanapun tidak mungkin orang itu tidak mencalonkan diri ya, apalagi melalui sistem undang-undang yang regulasi yang ada, orang harus diusung oleh partai politik ya, diusung oleh partai politik. Dan tentunya bukan hanya persoalan kemampuan secara manajerial, kemampuan secara
punya kemampuan secara manajemen atau manajerial, ilmu pemerintahan, dan juga punya kemampuan secara finansial ya. Yang sekarang yang terpenting diantaranya adalah kemampuan secara finansial ya. Karena situasi sudah berubah ya, ya. Ketika sistem pemilihan kepala daerah dengan tadi itu ya, dengan menggunakan kendaraan politik ya, kendaraan partai politik ya, tentunya di sana ada amar politik dan segala, dan nantinya itu tentunya di belakang harinya akan menjadi banyak persoalan yang muncul. Maka Rasulullah mengatakan fala ta'ammaruna ala isnaini. Jadi Abu Dzar diberi wasiat, diberi tausiah kepada jangan sekali-kali memimpin hanya 2 orang, apalagi memimpin sebuah daerah. Jember ini sudah berapa juta ya, hampir 3 juta, dan itu sangat berat ya. Jadi dilarang menjadi pemimpin, menjadi pimpinan publik ya, menjadi jabatan-jabatan publik ya. Itu adalah diberi warning Rasulullah, fala ta'ammarun ala sayyin. Itu artinya larangan untuk ambisi dalam jabatan-jabatan publik ya. Karena apa? Karena berisiko ya. Karena risikonya besar ketika memang orang tidak punya kemampuan. Jadi kalau orang punya kemampuan tidak ada persoalan ya. Yang kedua adalah Rasulullah memberikan warning untuk hati-hati untuk mengasihi anak yatim ya. Orang yang memakan harta yatim sama dengan memakan bara api neraka ya. Banyak sekarang lembaga-lembaga yang mengurus anak yatim ya, kalau tidak hati-hati mengelola, memanage ya, maka bisa menjadi petaka baginya. Jadi hadis di atas adalah hadis yang memberikan gambaran tentang ambisi terhadap kepemimpinan ya. Padahal kalau di hari kiamat akan menjadi penyesalan ya, ya. Ya, oleh karena itu ambisi merupakan salah satu hal yang mendorong seorang untuk memperoleh jabatan pemimpin ya. Ya, bahkan kadang-kadang sampai terjadi pembunuhan, saling merampas harta sama, menghalalkan segala cara, menghalalkan berbagai macam cara agar orang bisa memperoleh puncak kepemimpinan dalam sebuah daerah atau dalam sebuah wilayah. Berbagai macam upaya trik-trik yang dilakukan ya. Apalagi kita lihat sekarang ini di tengah gencarnya para elit ya politik untuk menambang suara dalam rangka memperoleh kursi jabatan, maka layak sekali apabila hadis Abi Dzar ini menjadi sebuah renungan bersama ya. Ya Abu Dzar innaka dhaif ya. Jadi itu betul-betul memberikan semacam pembelajaran bagi kita untuk hati-hati. Jabatan apapun ya, jabatan publik terutama, ini adalah sangat membahayakan. Dan ucapan ini oleh Rasulullah disampaikan secara terang-terangan kepada Abi Dzar ya. Dan tentunya Rasulullah merasa berat ya akan menyampaikan secara eksplisit ya kepada Abi Dzar ya, dan tentunya akan membekas di hatinya. Sehingga Rasulullah telah mengetahui bahwa Abi Dzar adalah seorang yang lemah ya, sehingga tidak akan mampu terhadap amanah yang akan dipikulnya. Oleh karena itu Rasulullah memberikan warning ya, supaya lebih hati-hati, dan tentunya kita sebagai warga ya kepada para calon-calon kepala daerah ya untuk hati-hati dalam memimpin dan mengelola pemerintahan agar di belakang hari tidak menjadikan persoalan. Itulah hadis yang terkait dengan hak-hak politik daripada warga negara. Hadis yang bicara tentang hak politik daripada warga negara. Ini dari beberapa hadis di atas ya, ada beberapa hal yang dapat diambil pembelajaran ya, bahwa jabatan adalah manis ya, halawah wa inna halawah wa akhiruha nadamah. Jadi Rasul mengatakan bahwa jabatan itu adalah manis, tapi wa akhiruha nadamah ya, tapi akhirnya adalah berbentuk penyesalan. Bisa orang dipenjara, bisa orang dilengsarkan dan segalanya ketika dia tidak mampu untuk
untuk memimpin, untuk memangku, untuk menerima kepercayaan daripada warganya, kepercayaan daripada warganya. Itulah beberapa hadis yang terkait dengan kualifikasi untuk menjadi seorang pejabat publik ya. Beberapa hadis yang memberikan kriteria menjadi pejabat publik adalah tadi itu beberapa hal yang telah di warning oleh Rasulullah, inna nadama khizyun wa nadama, bahwa memang bahwa jabatan adalah halawah di dunianya, tapi nanti buntutnya akhirnya adalah khizyun wa nadama, berbentuk penyesalan dan kehinaan ya. Karena rata-rata ketika orang sudah menjabat, ada orang lupa, lalai karena jabatan, merasa enak, merasa banyak fasilitas yang diterima. Ada orang lupa dengan sumpah jabatan yang telah dibacakan, diungkapkan di depan publik ya, bahwa jabatan itu adalah khizyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqi, kecuali orang-orang yang punya kualifikasi untuk menjadi seorang jabatan, untuk menduduki jabatan atau mendapatkan amanah kepercayaan untuk menjadi seorang pejabat ya. Kalau memang dia punya kompetensi, kualifikasi, tidak ada masalah ya. Jadi yang dilarang oleh Rasulullah adalah kepada Abi Dzar, karena Rasulullah melihat bahwa Abi Dzar adalah orang yang lemah, sehingga beliau dikatakan wa innaka dhaif. Dan di dalam hadis Abdurrahman bin Samurah di awal ya, di atas tadi kan disebutkan la tadlub al-imarah ya. Hadis yang pertama, larangan untuk meminta, ngemis meminta masalah jabatan ya, karena itu adalah warning yang telah diberikan oleh Rasulullah agar orang tidak ambisi dengan jabatan, kecuali kalau memang orang itu punya kompetensi ya. Ukurannya sekarang adalah menggunakan asesmen itu. Ketika orang lulus dengan asesmen dengan nilai baik ya, dan dia melebihi daripada yang lain, maka itulah yang memang layak untuk menjadi seorang pejabat atau menjadi kepala daerah. Nah, dalam kontestasi di elit politik sekarang adalah ketika dia menambang suara yang banyak untuk menduduki jabatan kepala daerah ya. Karena one man one vote ya. Kedaulatan adalah di tangan rakyat ya. Jadi partisipasi publik, rakyat adalah yang menentukan ya. Walaupun mungkin juga berpengaruh, bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain ya. Tapi bagaimanapun bahwa kepercayaan publik adalah menjadi modal utama untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah melalui sebuah kontestasi pemilu. Saya kira itu beberapa hadis tadi yang terkait dengan persoalan loyalitas kepada pemimpin. Yang kedua adalah terkait dengan persoalan ambisi jabatan. Orang boleh ambisi jabatan, tapi bagi orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan kemampuan. Dan yang kedua adalah dia adalah orang yang mendapatkan kepercayaan publik ya. Ketika publik memberikan amanah, maka dia adalah orang yang layak untuk menduduki jabatan tersebut. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu di pertemuan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.